Selamat pagi anak-anak kelas 8. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Mem Elisa berharap anak-anak kelas 8 semuanya sehat-sehat ya. Anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi di mata pelajaran IPA. Nah, hari ini kita akan membahas materi-materi IPA yang ada di semester 2 ya. Anak-anak, Mem Elisa berpesan supaya anak-anak menyimak video dari awal, pertengahan sampai akhir ya. Oke, itu saja untuk kegiatan kita hari ini. Selamat belajar. Nah, anak-anak, kita akan belajar sistem peredaran darah di bab yang ke-7. Anak-anak bisa buka bukunya halaman 203 sampai 220 ya. Nah, di situ anak-anak, coba anak-anak perhatikan lalu lintas di jalan raya. Kamu akan melihat mobil dan motor dengan pengendaranya atau orang bersepeda melintas di jalan. Jika kamu naik bis atau naik kereta api, kamu akan berhenti di terminal atau di stasiun. Tubuh kita juga memiliki sistem transportasi. Pembuluh darah berperan sebagai jalan, darah berperan sebagai pengangkut zat makanan, hormon, oksigen, karbon dioksida, dan air, serta jantung yang memompa darah berperan sebagai terminal atau stasiun pengatur keluar masuknya darah. Sistem transportasi dalam tubuh manusia meliputi sistem peredaran darah dan sistem peredaran getah bening. Sistem peredaran darah terdiri atas alat-alat peredaran darah dan darah. Alat peredaran darah berupa jantung dan pembuluh darah. Sementara itu, darah tersusun dari bagian yang cair, yaitu plasma darah, dan bagian yang padat, yaitu sel darah dan keping darah. Yang selanjutnya anak-anak, kita akan belajar tekanan pada zat dan penerapannya. Nah, ini akan kita pelajari di bab yang ke-8. Ya, untuk halamannya 229 buku IPA. Nah, anak-anak perhatikan bahwa zat itu ada 3, yaitu zat padat, cair, dan gas. Nah, anak-anak lihat gambar sepatu high heel ya. Sepatu high heel dan sepatu sporty itu berbeda besar tekanannya ya. Mana yang lebih besar? Nah, di sini akan dipelajari mana yang lebih besar ya. Kemudian yang selanjutnya pada zat cair. Nah, anak-anak, jika anak-anak menyukai dalam berenang, anak-anak senang berenang gitu ya. Anak-anak pasti tahu saat anak-anak berenang, air itu memiliki tekanan, betul ya? Iya, karena jika kita berenang terus mau menyentuh dasar dasar apa namanya dasar misalkan di kolam renang gitu mau menyentuh dasar kolam renang itu sebetulnya kan sulit ya. Jadi harus ada punya teknik tertentu sehingga kita bisa sampai untuk bisa memegang dasar kolam renang. Tetapi jika tidak, sebetulnya air itu akan selalu membuat kita itu naik ke permukaan ya. Nanti kita akan pelajari bagaimana tekanan pada zat cair ini. Salah satunya adalah air ya. Nah, yang selanjutnya kita juga akan belajar tentang tekanan pada gas. Nah, tekanan pada gas itu contohnya adalah seseorang yang sedang memeriksa tekanan ban ya. Nah, mungkin nanti yang akan lebih dipelajari, yang lebih ditekankan adalah tekanan pada zat cair dan tekanan pada zat padat ya. Nanti di bab 8. Oke, itu untuk bab 8 ya anak-anak ya. Nah, yang selanjutnya di bab yang ke-9 kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Selama masih hidup, manusia terus memerlukan energi. Energi tersebut diperoleh melalui proses oksidasi zat-zat makanan yang terjadi di dalam jaringan tubuh. Proses oksidasi tersebut memerlukan oksigen. Jumlah oksigen yang dihirup melalui proses bernafas hanya sedikit yang dapat disimpan di dalam tubuh, yaitu dalam bentuk oksihemoglobin dalam hemoglobin dan oksimioglobin dalam otot. Oleh sebab itu, manusia sepanjang hidupnya harus terus-menerus memasukkan oksigen dan tidak boleh berhenti. Sel-sel tubuh akan mati jika tidak mendapatkan oksigen. Sel-sel otak akan rusak jika tidak mendapatkan oksigen selama 4 menit. Bagaimana udara bebas dapat masuk ke dalam tubuh kita dan oksigen dapat masuk ke kapiler darah kita? Untuk menemukan jawabannya,
kita akan pelajari di bab 9 ini tentang sistem pernafasan pada manusia. Yang selanjutnya, di bab yang ke-10, kita akan belajar tentang sistem ekskresi pada manusia. Anak-anak coba perhatikan gambar yang Mem Elisa berikan. Nah, wanita tersebut tampak berkeringat setelah berolahraga. Mengapa tubuh kita mengeluarkan keringat jika kita melakukan aktivitas yang berat atau berada di tempat yang panas? Setiap hari di dalam tubuh kita terjadi berbagai aktivitas metabolisme. Aktivitas metabolisme menghasilkan zat-zat sisa yang dapat meracuni tubuh jika tidak segera dikeluarkan. Zat sisa tersebut berupa urin, karbon dioksida, air, dan uap air. Zat-zat sisa dikeluarkan dari tubuh melalui organ-organ tertentu. Nah, apa saja organ-organ tersebut? Bagaimana kerusakan pada organ-organ tersebut? Kamu dapat menemukan jawabannya setelah mempelajari bab 10, yaitu tentang sistem ekskresi pada manusia. Selanjutnya di bab yang ke-11, anak-anak akan belajar tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Nah, anak-anak bisa buka bukunya halaman 308 sampai 325. Bunyi dihasilkan oleh getaran. Namun, tidak semua getaran dapat menghasilkan bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia normal. Hanya getaran benda dengan frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz yang dapat didengar oleh telinga manusia normal. Adapun getaran yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz akan menghasilkan bunyi ultra atau ultrasonik yang tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Getaran bunyi ini banyak dimanfaatkan dalam bidang teknik, kesehatan, dan sebagainya. Sebagai contoh, pada gambar yang menunjukkan hasil USG atau ultrasonografi, janin bayi dalam kandungan ibunya. Nah, di sini kita akan belajar tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Ya, anak-anak ya. Yang selanjutnya anak-anak, kita akan belajar cahaya dan alat optik di bab yang ke-12. Nah, untuk gambar yang pertama, anak-anak bisa lihat di situ ada prisma, di mana prisma diberikan cahaya putih, kemudian ternyata oleh prisma, cahaya putih tersebut diuraikan menjadi beberapa warna, ya. Kemudian yang selanjutnya, anak-anak bisa lihat di situ ada gambar kameramen, ya. Oke, kamera video dapat digunakan untuk merekam berbagai peristiwa. Pada gambar di atas, kamera video digunakan untuk merekam pertandingan sepak bola. Kualitas atau video yang dihasilkan bergantung pada kualitas kamera video yang digunakan dan intensitas cahaya di lapangan. Kamera video yang baik tersusun dari beberapa lensa atau sistem lensa. Semakin banyak susunan lensa yang terdapat dalam sebuah kamera video, semakin tinggi kualitas kamera video tersebut. Jenis lensa apakah yang disusun dalam sebuah kamera video? Bagaimanakah prinsip kerja kamera video sehingga dapat merekam gambar video? Mengapa cahaya sangat berperan dalam proses pembuatan video? Adakah alat-alat optik yang lain? Dan bagaimana cara kerja masing-masing alat optik tersebut? Kamu atau anak-anak dapat menemukan jawabannya pada bab cahaya dan alat optik ini. Anak-anak, itu tadi semua yang Mem Elisa sudah jelaskan adalah materi IPA yang akan kita pelajari di semester 2. Nah, yang Mem Elisa minta hari ini adalah untuk hari ini anak-anak baca bab 7 yaitu tentang sistem peredaran darah pada manusia ya. Tolong dibaca tentang materi tersebut karena minggu depan kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia ya. Itu saja pesan dari Mem Elisa hari ini. Terima kasih. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.